Assalamualaikum Sobat Inspiratif. Video kali ini akan menceritakan kisah terakhir dari episode kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang tentunya sangat menarik untuk ditonton. Sebelum lanjut, sebaiknya untuk yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan dengan cerita seru berikutnya. Selamat menonton. Beberapa tahun kemudian, negeri Mesir mengalami kemarau yang sangat panjang. Sudah bertahun-tahun hujan tidak pernah turun. Hal serupa menimpa sebuah desa terpencil yang merupakan tempat di mana keluarga Nabi Yusuf alaihissalam tinggal. Saat itu, Nabi Yakub alaihissalam mengumpulkan seluruh anaknya untuk menyampaikan suatu hal yang penting. Namun seluruh anak Nabi Yakub was-was dengan apa yang ingin disampaikan. Mereka berpikir bahwa ayahnya akan membahas tentang kematian Nabi Yusuf yang mereka buang ke dalam sumur beberapa puluh tahun yang lalu. Dengan perasaan berdebar-debar, mereka pun berkumpul dan mendengarkan sesuatu yang disampaikan oleh ayahnya. Nabi Yakub berkata, "Hai anak-anakku, negeri kita saat ini sedang menghadapi cobaan besar berupa kemarau panjang. Sudah bertahun-tahun di desa kita tak pernah turun hujan sekalipun. Akibatnya seluruh tanaman kebun mati mengering, tanah tandus tak sesubur dulu lagi. Hari ke hari stok pangan kita pun semakin menipis. Kini hanya tinggal bertahan untuk beberapa hari ke depan saja. Bila terus begini, rakyat di desa kita akan terancam kelaparan." Ayah mendengar di negeri Mesir ada seorang raja muda yang baik hati, yang juga mempunyai stok pangan berlimpah hingga saat ini. Untuk itu, aku perintahkan kepada kalian untuk datang ke sana menemui sang raja, untuk meminta pertolongan agar kiranya diizinkan untuk membeli makanan untuk stok di desa kita ini. Akhirnya mereka pun berangkat menuju kerajaan Mesir. Sesampai di sana, mereka menjelaskan kepada pengawal istana bahwa mereka berkepentingan hendak membeli bahan sandang pangan. Pengawal istana kemudian meminta seluruh saudara Nabi Yusuf untuk sabar menunggu di pintu gerbang. Ia harus menyampaikan terlebih dahulu kepada sang raja apakah tamu tersebut diterima atau tidak. Setelah menjelaskan kepada Nabi Yusuf bahwa ada sekelompok orang yang datang dari desa terpencil datang untuk membeli pangan, pengawal tersebut pun diperintahkan untuk mempersilahkan tamu tersebut masuk ke istana. Nabi Yusuf pun sangat terkejut. Ternyata tamu itu adalah saudara-saudara kandungnya yang dulu pernah membuang ia ke dalam sumur. Namun ternyata seluruh saudara-saudara Nabi Yusuf itu tak lagi mengenali wajah dewasa Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf pun bersandiwara seolah-olah tak mengenal mereka juga. Saat menghadap Nabi Yusuf, salah satu pembicara dari saudara-saudaranya itu menyampaikan bahwa kedatangan mereka hendak membeli bahan pangan untuk beberapa bulan ke depan dengan menukarkan emas yang mereka bawa. Nabi Yusuf pun mengabulkan permintaan mereka. Namun saat itu beliau heran karena beliau tak melihat adiknya Bunyamin ada bersama rombongan saudaranya itu. Setelah seluruh pangan siap dibawa pulang, Nabi Yusuf berpesan, "Apabila di masa yang akan datang kalian hendak membeli pangan lagi, satu permintaan yang aku wajibkan kepada kalian. Bawalah saudara kalian yang bernama Bunyamin. Bila tidak kalian bawa, aku tak akan memberikan lagi pangan untuk kalian." Lalu saudara-saudaranya itu pun menyanggupinya dan berpamitan untuk pulang. Setelah sampai di rumah, mereka pun membuka semua karung pangan yang diberi oleh sang raja Mesir. Alangkah terkejutnya mereka, ternyata selain pangan, karung itu pun berisi emas yang tadinya mereka gunakan sebagai alat jual beli kepada sang raja Mesir. Mereka pun heran
dan sangat bersyukur atas kemuliaan sang raja. Hari demi hari, bulan berganti bulan. Akhirnya stok pangan penduduk desa tempat Nabi Yakub tinggal habis juga. Oleh karena itu, putra sulung Nabi Yakub meminta izin kepada ayahnya untuk pergi kembali ke Raja Mesir untuk membeli bahan pangan. Namun, dengan mengajak Bunyamin sesuai syarat yang diminta sang raja. Awalnya Nabi Yakub keberatan, karena dia tidak sanggup apabila harus kehilangan putra kesayangannya untuk kedua kalinya. Namun, karena diyakinkan oleh seluruh saudara-saudaranya, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk pergi ke Mesir bersama saudara-saudaranya. Akhirnya mereka pun berangkat ke Mesir. Sesuai syarat yang diminta oleh sang raja, kali ini mereka datang bersama Bunyamin, adik paling kecil di antara mereka. Sesampainya di istana raja, mereka pun disambut baik oleh Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf mempersilahkan saudara-saudaranya untuk istirahat dan makan sepuasnya di istana. Pada saat itu juga, Nabi Yusuf meminta kepada Bunyamin untuk diam di tempat karena ada hal yang ingin dibicarakannya. Seluruh saudara Yusuf pun meninggalkan Yusuf dan Bunyamin di ruang tamu istana. Awalnya Bunyamin heran, mengapa sang raja ingin bicara empat mata kepada dirinya. Namun pada saat itu, Nabi Yusuf bertanya, "Apakah kau sudah lupa denganku, Bunyamin?" Bunyamin hanya geleng-geleng kepala, bingung harus apa yang ia jawab, karena dia benar-benar tak tahu maksud sang raja. Lalu Nabi Yusuf pun menghampiri Bunyamin dan memeluk erat adik tercintanya itu dan berkata, "Akulah Yusuf kakakmu, tidakkah engkau tanda dengan suaraku, wajahku, Bunyamin?" Sejenak Bunyamin terdiam memandangi wajah Nabi Yusuf. Beberapa detik kemudian meneteslah air mata Bunyamin saat ia tersadar bahwa benar itu adalah kakak kandungnya, Yusuf, yang selama bertahun-tahun menghilang. Suasana haru pun menyelimuti keduanya. Nabi Yusuf pun bercerita bahwa sebenarnya dia tidaklah mati dimakan serigala, namun saudara-saudaranya lah yang sengaja menjebak dan membuang dia ke sumur karena mereka iri dengan perlakuan ayah kepadanya. Namun saat itu Allah menolongku hingga aku diselamatkan oleh musafir dan kemudian dijual sebagai budak pada seorang menteri di negeri Mesir. Bahkan aku dituduh berbuat maksiat sampai akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Namun Allah menunjukkan kebesarannya saat aku berhasil menafsirkan mimpi sang raja Mesir. Lalu aku dibebaskan dari segala tuduhan fitnah yang dituduhkan kepadaku selama ini. Hingga akhirnya aku terbukti tidak bersalah. Dan raja pun mengangkatku menjadi raja muda yang bertanggung jawab terhadap segala masalah pangan di negeri Mesir ini. Lalu Nabi Yusuf pun meminta kepada Bunyamin agar merahasiakan hal ini. Jangan memberitahukan saudara-saudaranya bahwa dia adalah Yusuf. Bunyamin pun menuruti perkataan kakaknya itu. Dia pun bercerita bahwa setelah kabar kematiannya, ayah mereka setiap hari menangis sampai akhirnya matanya menjadi buta. Nabi Yusuf pun sedih teramat dalam mendengar kabar itu. Setelah seharian di istana, akhirnya saudara-saudara Yusuf pamit untuk pulang. Sambil membawa karung pangan, mereka pun hendak melangkah keluar melewati pintu gerbang istana. Namun saat itu, Nabi Yusuf memerintahkan prajuritnya untuk melaksanakan rencana yang sudah beliau susun sebelumnya. Prajurit pun bergegas menghampiri rombongan saudara-saudara Nabi Yusuf dan memaksa seluruh rombongan untuk berhenti. Hal ini tentu membuat saudara Nabi Yusuf terheran-heran. Ada apa ini? Prajurit pun menjelaskan bahwa saat ini raja telah kehilangan sebuah benda pusaka emas. Oleh karena itu, raja memerintahkan agar sebelum kalian pergi, kalian harus diperiksa terlebih dahulu.
Akhirnya, seluruh karung pangan yang dibawa pun dikumpulkan kembali di istana. Disaksikan oleh Nabi Yusuf, seluruh karung diperiksa satu persatu. Tak berapa lama kemudian, prajurit pun menemukan pusaka emas sang raja yang terdapat di dalam salah satu karung dari rombongan saudara-saudara Nabi Yusuf itu. Sontak, hal itu membuat mereka sangat terkejut atas temuan itu. Raja pun menanyakan siapa pemilik karung yang terdapat pusaka emas itu. Dan Bunyamin pun menjawab, itu adalah karung milik saya. Saudara-saudaranya pun berkata, tidak mungkin adik kami melakukan hal itu sang raja. Mohon ampunilah kami. Nabi Yusuf lalu berkata, yang bersalah akan tetap bersalah, dan yang salah pasti akan dihukum. Untuk itu, Bunyamin harus tinggal di sini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan untuk yang lainnya, silakan kalian boleh pulang. Kakak Bunyamin yang lainnya pun memohon-mohon kepada Nabi Yusuf agar adiknya diampuni dan diperbolehkan pulang. Karena mereka khawatir apabila ayahnya tahu kalau Bunyamin tidak ikut pulang, kondisi ayahnya bisa lebih parah lagi keadaannya. Mereka tidak ingin melihat ayahnya lebih menderita lagi pasca kehilangan saudaranya beberapa puluh tahun yang lalu. Melihat kesungguhan dan ketulusan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf pun tak sanggup hati mendengar cerita tentang ayahandanya itu. Akhirnya dia pun mengakui siapa dia sebenarnya. Berkatalah dia, "Hai saudara-saudaraku, benarkah engkau semua sudah melupakanku? Akulah Yusuf yang dulu pernah kalian buang ke dalam sumur. Aku berdiri di sini karena izin Allah. Allah yang menyelamatkanku dari kejahatan kalian." Pengakuan Nabi Yusuf sontak membuat saudara-saudaranya kaget tak percaya. Mereka pun meminta maaf atas dosa-dosanya yang lampau itu. Lalu Nabi Yusuf pun memerintahkan kakaknya untuk kembali pulang membawa seluruh karung pangan itu dan berpesan, "Berikanlah kainku ini kepada ayah. Insya Allah ayah akan bisa melihat lagi. Dan biarlah Bunyamin tetap di sini bersamaku sampai kalian kembali lagi ke sini dengan bersama ayahanda tercinta." Lalu mereka pun segera pulang. Sesampainya di rumah, mereka langsung berteriak memanggil ayahnya. "Ayah, Yusuf masih hidup. Yusuf masih hidup, ayah." Mendengar ucapan anaknya itu, Nabi Yakub pun berkata, "Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, aku mencium wangi anakku Yusuf. Aku mencium Yusuf." Lalu diberikanlah kain Yusuf kepada Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub menciumi dan mengusap wajahnya dengan kain itu. Lalu Nabi Yakub berkata, "Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Maha suci Engkau ya Allah, kini aku bisa melihat lagi." Setelah kejadian itu, keesokan harinya berangkatlah Nabi Yakub beserta keluarga menuju istana Mesir untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Hampir sampai di pintu gerbang, Nabi Yusuf pun berlari ke arah ayahandanya. Peristiwa mengharukan itu pun terjadi. Keduanya saling memeluk erat sambil memuji nama Allah sebagai ucapan syukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya seluruh keluarga Nabi Yakub alaihissalam berkumpul kembali. Dan kini mereka tinggal di istana Mesir dan menjadi keluarga yang sangat dihormati. Demikianlah akhir episode dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga kisah-kisah ini dapat menjadi contoh teladan untuk kita semua. Tunggu cerita-cerita seru lainnya hanya di channel Sahabat Inspiratif. Untuk itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya dan share ke sosmed kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.